Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,61%. Angka ini melampaui target pemerintah dan ditopang konsumsi masyarakat, investasi, serta belanja pemerintah seperti proyek Danantara dan program makan bergizi gratis. Meski patut diapresiasi, capaian ini masih dibayangi sejumlah tantangan serius. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi secara nasional pada triwulan 1 2026. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% dalam 3 bulan pertama, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5%. Pertumbuhan itu juga lebih tinggi dari triwulan 1 tahun lalu yang hanya 4,87%. BPS menyebut tingginya konsumsi masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan Januari sampai Maret 2026 tersebut. Kontribusinya mencapai 54,36% terhadap PDB. Pertumbuhan juga ditopang oleh investasi dan belanja pemerintah yang cukup kuat pada triwulan tersebut. Investasi yang banyak dimotori proyek-proyek Danantara, juga program makan bergizi gratis yang langsung bergerak sejak awal tahun, diklaim berhasil memutar roda perekonomian yang sebelumnya diprediksi tersendat akibat krisis geopolitik di Timur Tengah sejak Februari lalu. Dari kacamata itu, kiranya apresiasi patut dilayangkan ke pemerintah dengan capaiannya itu. Angka pertumbuhan yang begitu tinggi pada triwulan pertama ini mestinya bisa menjadi modal awal untuk menjaga tren pertumbuhan di 3 triwulan berikutnya. Jika di awal bisa mencatat pertumbuhan tinggi, mestinya di 3 triwulan berikutnya bisa lebih tinggi, bahkan mendekati 6% atau minimal sama dengan triwulan 1. Namun, di luar telaah mengenai proyeksi ke depan, pembicaraan soal substansi dari pertumbuhan ekonomi juga tak kalah penting. Tingginya pertumbuhan ekonomi itu tentunya harus berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Betul bahwa BPS juga mencatat ada penurunan jumlah pengangguran sebanyak 0,035 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026. Kini total jumlah penduduk yang masih menganggur berkurang tipis menjadi 7,24 juta orang. Namun jangan lupa, data BPS itu berhadapan dengan data S&P Global yang mencatat adanya kontraksi industri manufaktur Indonesia pada April 2026. Perusahaan manufaktur banyak yang mengurangi produksinya sehingga banyak yang mengurangi jumlah karyawannya. Artinya, Indonesia ke depan mesti siap-siap dengan tambahan jumlah pengangguran baru. Tingginya data pertumbuhan itu juga berhadapan dengan data terus turunnya jumlah kelas menengah. Padahal konsumsi yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi saat ini paling banyak disumbangkan oleh kelompok masyarakat kelas menengah. Data terakhir BPS perlu menjadi alarm keras buat pemerintah. Pada kurun 10 tahun 2019-2024, jumlah kelas pekerja turun 57,33 juta orang menjadi 47,85 juta orang. Kondisi itu masih diperparah oleh terus turunnya pendapatan real masyarakat akibat tekanan inflasi yang sudah berlangsung sejak 2024. Dengan situasi itu, pemerintah tak boleh berpuas diri. Capaian di triwulan pertama yang di atas kertas melampaui prediksi itu secara nyata belum sepenuhnya inklusif karena belum mampu mendorong peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan secara luas. Tanpa pergeseran mesin pertumbuhan ke sektor produktif dan investasi bernilai tambah, pertumbuhan boleh jadi bakal kembali ke tren moderat dan kehilangan momentum dalam jangka menengah. Belum lagi dengan tren pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sejak awal tahun terus tertekan. Dolar Amerika Serikat semakin mahal, bahkan menyentuh level 17.400 rupiah pada awal pekan ini. Nilai tukar rupiah yang terus loyo dipastikan akan terus membayangi gerak ekonomi ke depan. Dengan semua persoalan itu, diperlukan penguatan kebijakan pemerintah yang lebih tepat dan terarah. Hanya dengan kebijakan yang tepat yang mampu menyeimbangkan antara menjaga kewaspadaan dan menggenjot akselerasi, pertumbuhan tinggi akan terjaga hingga akhir tahun.
tinggi di awal tapi loyo di akhir tentunya bukan harapan bangsa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.